ya, tapi polisinya lagi tidur semua. Bukan tidur, maksudnya di pos penjagaan ya. Kita masukin saja ya. Nah, segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara. Luar biasa saudara. Kita jalan aja dulu ya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasa-kuasa gelap, iblis, setan, roh perdukunan, santet, guna-guna. Oh, roh-roh kegelapan yang menguasai negeri ini. Narkoba yang dalam nama Yesus. Luar biasa ya. Terus saudara, waktu saya usia 20 tahun saya selesai sekolah di Muhammadiyah. Itu sekolah Islam ya, yang boleh dikatakan 80% itu mengajarkan tentang Al-Quran saudara. Ya, lainnya baru ilmu pengetahuan umum. Tapi itu tidak membuat hidup saya berubah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Akhirnya saya rampok sepeda motor saudara. Ya, kalau saya curi di Pekanbaru, saya jual di Medan. Curi di Medan, jual di Bolga. Ini antar provinsi. Antar provinsi bukan seperti provinsi Jakarta sama Banten, bukan. Ini jauh saudara, bisa 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam itu sepeda motor itu baru nyampe ke tempat tujuan. Kalau curi Pekanbaru sampai ke Medan itu bisa 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Ya, yang beli tentara. Karena waktu itu tentara itu saudara punya kuasa yang luar biasa. Jadi polisi-polisi gak berani ya, tanda-tanda surat-surat. Jadi sepintar-pintar supaya lompat, sekali-kali ketangkap, saya dihukum saudara waktu itu setahun 10 bulan di penjara Labuan Rumput Asahan. Bebas, saya diusir orang tua saya. Orang tua saya bilang, daripada polisi nanti cari-cari kamu pergi saja dari tempat itu. Saudara, saya ke Jakarta. Di Jakarta cari kerjaan sana sini gak dapat. Akhirnya tahun 1988 Citraland belum ada, Taman Anggrek belum ada, Terminal Grogol belum begitu, belum ada jembatan layang. Dekat situ ada Pakter, ya jual minuman keras. Ya, kalau kita kan tadi minum yang cair wajar, tapi mereka orang-orang yang luar biasa, bukan orang biasa, karena yang keras kan bisa diminum. Biasanya yang keras itu harus dikunyah, tapi ini bisa diminum, luar biasa. Saya harap Anda cerdas, amin. Haleluya. Karena ada 3 orang nonton stand up komedi, saudara ya. Wah, yang 2 orang ketawa, yang satu diam. Selesai stand up komedi 1 jam, yang diam tadi ketawa sendiri. Kenapa? Lucu. Mitra mikir ya. Ya, pintar dengan cerdas beda, saudara. Ya, jadi saya minum segelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah ya. 5 gelas bisa masuk penjara, saudara. Ya, saya bilang sama seseorang ya, saya bilang saya udah lama di sini 3 minggu, udah gak dapat kerjaan, makan sulit. Kamu mau cari duit atau cari kerja? Saya bilang saya mau cari duit. Ya, saya diajari bagaimana nodong. Ya, di mobil-mobil pribadi maupun di bajai. Saya pikir untuk hal seperti ini hal wajar, karena di sana juga saya sudah punya nyali ya, sudah punya keberanian yang seperti itu. Jadi saudara, singkat ceritanya, rampok sana sini ini masih kelas jalanan ya. Ketangkap, masuk penjara, ketangkap, masuk penjara. Akhirnya semakin banyak masuk penjara, semakin jahat. Maksudnya levelnya lebih naik lagi. Kenapa? Di penjara itu bagaikan kuliah, saudara. Jadi kita tanya, kau perkara apa? 363, kau 362, 365, kau 378, kau ini bagaimana? Kenapa bisa ketangkap? Oh, kita bahas lagi. Bagaimana kalau nanti keluar, kita jangan sampai ketangkap. Begitu. Jadi kuliahnya di dalam, saudara. Jadi orang masuk penjara itu makin berubah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kesempatan kali ini kita akan mengabarkan teman-teman ya, mengabarkan satu kabar yang ya kurang baik lah untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di wilayah Medan. Jadi Pendeta Risuli Lubis, seorang pendeta mantan maling motor, ini sedang melakukan pelayanan, ya sedang berkeliling di kota Medan. Bahkan saya mendapati bahwa Risuli Lubis itu keliling kota Medan tengah malam, teman-teman. Ya, jadi dia bilang dia keliling kota Medan
dengan tujuan untuk mendoakan kota Medan. Tapi kalau kita lihat, ya ini dia keliling tengah malam, di saat suasana jalan lagi sepi, teman-teman ya. Suasana jalan lagi sepi, dia keliling, ya saya nggak tahu ini tujuannya apa, apakah tujuannya ingin menggambar kondisi, ya, kondisi kota Medan, atau gimana. Karena, mohon maaf nih teman-teman, Pendeta Risuli Lubis ini kelahiran dari Medan. Jadi memang dia ini putra daerah Medan. Dia tahu betul wilayah Medan. Dan yang paling mengerikan, Risuli Lubis ini adalah mantan maling motor. Jadi dulu dia salah satu mantan maling motor terbaik yang ada di kota Medan, dan takutnya karena sekarang pelayanan lagi sepi, takutnya dia kembali menjadi maling motor. Karena kita nggak tahu. Dia sudah pernah kan jadi maling motor. Sehingga kalau kondisinya terpojok, terjepit, lagi susah cari duit, maka dia bisa menggunakan keahlian lamanya untuk kembali melancarkan aksinya. Apalagi saya lihat, ini Risuli Lubis keliling malam-malam, ya, nggak tahu tujuannya apa, kan nggak mungkin orang tujuan nggak ada, ya, terus malam-malam keliling kota Medan, dan kelilingnya juga sambil jalan kaki, teman-teman. Ini sambil jalan kaki dia keliling, dan saya akan tunjukkan ya. Ini video terbaru, teman-teman. Ini live streaming 16 jam yang lalu. Kemarin Risuli Lubis keliling di Medan. Ya. Kalau di sini judulnya doa. Cuman kan aneh gitu. Mana ada orang doa sambil jalan kaki, terus nggak ada yang didoain, nggak ada orang gitu. Ini saya nggak tahu ya jam berapa nih. Kalau kita lihat 16 jam yang lalu, ya, artinya kurang lebih itu pagi-pagi, teman-teman, subuh. Bayangin, subuh-subuh dia keliling. Di saat situasi lagi sepi, sunyi ya. Apalagi ini memang wilayah operasi dia. Dia adalah salah satu maling motor terbaik pada zamannya. Yang ngomong dia, bukan saya. Yang ngomong dia ya. Jadi jangan nanti teman-teman sebelah ini bilang, wah kamu fitnah Risuli Lubis, kamu kurang ajar, kamu hina pendeta kami. Halo, dia yang sendiri bilang dulu dia adalah begal maling motor lintas provinsi. Kalau udah kelas provinsi ini bukan main-main, teman-teman. Ini bukan kelas ecek-ecek lagi, bukan kelas wah cuman sekedar nyuri gitu, enggak. Udah sindikat, karena dia ambil di sini, dia jual ke Pekanbaru, ke Provinsi Riau. Begitu juga sebaliknya. Ngeri, teman-teman. Dan kita tahu, sejak kasus pendeta Gilbert Lumondong, perpuluhan jatuh sekarang. Banyak orang-orang Kristen sudah mulai tersadarkan, nggak mau lagi ngasih perpuluhan. Setelah viral Gilbert Lumondong. Dan banyak pendeta-pendeta lain juga bilang nggak perlu kasih perpuluhan. Sehingga tentu saja ini mempengaruhi pendapatan Risuli Lubis. Risuli Lubis sendiri pernah ngomong, jemaatnya nggak sampai 50 ya, ada videonya. Jemaatnya ditotalin itu nggak sampai 50, itu 50 udah sama kakek, nenek, ya, cucu, udah semua. Jadi sebenarnya hanya sekitar ya 7 keluarga lah. Jemaatnya cuma 7 keluarga, pendapatan berapa? Kalau mereka nggak ngasih perpuluhan lagi, udahlah habis lah kan begitu. Habis. Jadi solusinya apa? Ya dari YouTube, dari yang lain. Kan begitu. Kalau YouTube-nya tidak memungkinkan, ya udahlah. Cari pekerjaan lain. Keahliannya apa? Keahlian dari Risuli Lubis, selain bacotnya, selain mulutnya, selain koar-koarnya, apalagi gitu. Dia nggak bisa masak. Nggak mungkin kalian suruh dia jadi mekanik, atau kalian suruh jadi insinyur, ya, ahli mesin. Nggak mungkin kan? Satu-satunya kemampuan Risuli Lubis adalah maling motor. Skill yang dia miliki adalah bagaimana memaling motor dengan cara yang cepat, tidak ketahuan. Nah, itu kemampuan dia. Jadi buat teman-teman yang ada di Medan, hati-hati nih teman-teman. Hati-hati, kalau perlu, ya kunci motor kalian sampai 5-6 gembok, masukkan ke dalam rumah, jangan sampai di luar. Dan Risuli Lubis tadi malam ya, itu beroperasi di wilayah, ya kalau saya lihat ya, ini ada di Hotel Emerald ya, yang ada di Merak Jinggah. Kalau orang Medan udah tahu lah, daerah Putri Hijau. Ya, jadi dia ada di daerah Putri Hijau. Kalau untuk hari ini saya nggak tahu dia sudah pindah atau masih di sana. Nah, jadi bagi teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Putri Hijau, hati-hati.
amankan kendaraan Anda. Ya, amankan. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Risuli Lubis ya. Ini keliling Kota Medan. Ya, salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Saya sudah beberapa hari di Kota Medan. Kita tetap terus membawa kabar baik, memberitakan kebenaran Yesus Kristus, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu sebabnya kita doa keliling untuk menghancurkan roh-roh antikristus, roh-roh yang menolak Yesus, roh-roh yang kelompok radikal ekstrem kanan yang mengganggu, yang menghalangi, menghambat pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil, yang menghalangi, menghambat orang-orang datang kepada Tuhan, yang menghalangi, menghambat kedamaian terjadi atas Indonesia, sehingga selalu terjadi saja ya iri hati, dengki, kebencian. Inilah yang memicu kebanyakan orang sehingga mereka tidak senang melihat orang memuji menyembah Tuhan, karena mereka berpikir bahwa orang-orang yang memuji menyembah Tuhan itu adalah orang-orang kafir. Bahkan saudara, banyak mereka yang berpikir orang-orang yang memuji menyembah Tuhan itu adalah orang-orang yang akan dibinasakan ya. Padahal orang-orang yang memuji menyembah Tuhan itulah yang pasti diselamatkan. Kita akan doa keliling, kita doa bersama dulu ya. Saudara yang sudah ada di dalam bersama saya, ikuti doa keliling terus sampai ke Sambu ya. Bukan Sambu Pak Sambu ya, sampai ke Sambu. Ada di Medan ini namanya Sambu. Dulu itu daerah paling rawan. Daerah paling ditakuti. Ya, puji Tuhan, berjalannya waktu banyak anak-anak Tuhan berdoa, akhirnya kota itu atau daerah itu dipulihkan Tuhan. Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus, tutup bungkus saya dengan darahmu, sembunyikan saya belakang salibmu, kemuliaanmu nampak di wajahku, terlihat di bawah Tuhan dalam pribadiku, kuasamu nyata dalam gerak dan ucapan yang kusampaikan. Ketika aku nanti berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, kuasamu selalu nyata. Kalau ada pihak kadun, radikal ekstrem kanan, kelompok intoleran yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat pelayananku selama aku ada di Medan, Sumatera Utara, aku usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Begitu juga semua yang ikut doa keliling bersama saya lewat live ini. Tuhan berkati apa yang buat tangan mereka berhasil, sehingga mereka bisa saluran berkat buat gereja tambah tembok suri pintu, buat pelayanan saya selama saya ada di Sumatera Utara. Tuhan Yesus, sekali lagi ku minta ambil alih Tuhan, supaya semuanya hanya untuk kemuliaan. Dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa. Amin. Iya, jadi saudara-saudara kasih, saudara pasti tahu ya, ada di wilayah-wilayah tertentu daerah Sumatera ini yang memang masih banyak kadrunnya, masih banyak radikal ekstrem kanan, masih banyak kelompok-kelompok intoleran ya. Kita doa keliling, kita selamatkan jiwa-jiwa, oke? Ya, saya keluar ya dari kamar, saya akan lakukan doa keliling. Mujizat Tuhan pasti dinyatakan, saudara. Percaya di dalam nama Yesus, karena doa keliling ini sangat penuh kuasa ya. Saya sudah melihat kuasa Tuhan dalam doa keliling ini sangat dahsyat, sangat luar biasa ya, dalam nama Yesus. Saya mulai ya. Saya lihat dulu apa sudah saya bawa kunci. Ya. Ya, kita akan mulai doa keliling. Hadirat urapan kuasamu menguasai wilayah ini Tuhan. Seluruh orang-orang yang ada di kamar-kamar hotel ini, Tuhan jamah selamatkan mereka. Begitu juga orang-orang nanti yang saya jumpai di luar, Tuhan selamatkan, tidak ada satupun mereka yang binasa. Karena Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Ini sudah sampai di sini, ini mujizat Tuhan ya, maksudnya pas sampai langsung terbuka pintunya ya. Luar biasa. Ada Pak Herento ya. Tuhan berkati Bapak ya. Ya, saya di Sumatera Utara, di Medan ini sudah jalan 5 hari ya, 6 hari ya. Luar biasa, banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan ya, yang kadang belum sempat saya ekspos ya. Ya, kita akan keliling karena mujizat-mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Oke. Ya, ini ruang lobinya kan. Ya, kita akan keluar dari ruang lobi ini. Ya, kuasa Tuhan dinyatakan terus. Ya. Ya. Saya konsultasi. Ya, sudah mulai masuk dalam wilayahnya ya. Kita doa keliling. Saya heran ya, ada tadinya mobil
Saya suruh datang, kenapa belum datang-datang? Sudah lama sekali. Udah mau siang. Saya telepon-telepon, jadi naik betor aja ya. Naik betor. Haleluya, haleluya. Biar jiwa-jiwa diselamatkan buat Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja atas wilayah ini. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Oh, haleluya. Haleluya. Wah, ini nggak ada betor yang di situ biasa ada. Ya, tidak apa-apa. Nah, terus segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara, mencoba mengganggu, menghalangi kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan. Saya usir, saya tolak, katakan kuasanya di dalam nama Yesus. Ini saudara jaraknya kalau sampai ke tempat wilayah yang kemarin sudah saya kunjungi, mereka berkumpul di sana itu cukup jauh ya, tidak ada mobil lagi ya yang datang. Nah, ketiduran ini dia ketiduran ya. Kita pakai betor aja lah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus ambil alih, ambil alih, ambil alih, ambil alih, ambil alih ya. Pelayanan hari ini ambil alih. Oh, jamaah semua satu persatu. Selamatkan Kota Medan, selamatkan Indonesia. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok radikal, ekstrem kanan, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok kadrun, coba menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, saya usir, saya tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. In Jesus name. Ya, saya cari ini ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Cari betor ya. Ya, kuasa Roh bekerja Tuhan. Kuasa Roh bekerja. In Jesus. In Jesus. Oh, dalam nama Yesus. Selamatkan semua orang-orang yang saya jumpai. Biar mereka boleh mengenal Tuhan. Biar mereka boleh percaya Tuhan. Namamu dimuliakan Tuhan Yesus. Saya bersyukur kemarin pagi saya sudah berjumpa dengan sekelompok orang yang mereka belum mengenal Tuhan. Tapi lewat doa-doa saya, mereka merasakan hadirat urapan kuasa Tuhan. Dan mereka mengatakan kepada saya, mereka sangat diberkati. Ya? Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, ini mobil mana ya? Oh, kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Kita tetap jalan ya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Penuhi kemuliaan untuk kemuliaan memenuhi tempat ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, kalau jahat setan coba mengganggu layanan ini, saya usir, saya tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus yang kudus. Jesus name. Dalam nama Yesus, coba saya telepon. Apa sampai di mana dia ya? Kalau nggak ada, ini orang wah luar biasa dia. Ya, terbiasa dia ya. Layanan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamatkan jiwa-jiwa. Saya jalan aja lah ya. Oh, Rohmu yang kudus menguasai wilayah ini. Rohmu yang kudus menjamah satu persatu. Apa itu, Pak? Hah? Jual apa? Nasi. Oh, jual nasi. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamatkan jiwa-jiwa di wilayah ini. Tidak satu pun mereka yang terlewatkan. Tidak satu pun mereka yang terikat, terbelenggu oleh roh kegelapan, oleh roh setan iblis yang menguasai wilayah ini. Saya usir, saya tolak, patahkan kuasanya di dalam Yesus. Oh, haleluya. Dahsyat luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Roh Kudus ambil alih. Ambil alih pelayanan ini. Oh, Ramasyadataku. Ambil alih pelayanan ini. Ambil alih. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Tidak ada satu kekuatan roh jahat, setan iblis, tidak ada satu kekuatan di muka bumi ini yang dapat menghalangi, menghambat kebenaran firman disampaikan. Satu persatu
Mereka diselamatkan, mereka mengenal Tuhan. Pasti in Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. In Jesus name. In Jesus name. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Mu menguasai wilayah ini. Kemuliaan-Mu Tuhan menguasai wilayah ini. Kemuliaan Tuhan menguasai wilayah ini. Kemuliaan-Mu Yesus menguasai wilayah ini. Tak satu pun kekuatan sejahat yang mampu mengalahkan. Ya, harusnya dari sini kalau kita naik kendaraan ya. Ya, ini kita lihat betor-betor ya. Oh, betor itu becak motor. Haleluya, haleluya. Jiwa-jiwa di dalam nama Yesus selamatkan oleh Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini kota Medan ya. Nah, biar saudara betul-betul ya bisa memastikan ini kota Medan. Nah, itu dia ya. Ada plat polisi ya, Medan ya. Tapi belum kebaca kayaknya, gelap. Ya, ya belum kebaca, gelap ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, mana betul. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi wilayah ini. Selamatkanlah bangsa ini. Selamatkanlah mereka-mereka yang memberontak, yang melawan kebenaran, yang mengganggu orang-orang memuji menyembah Tuhan. Selamatkanlah mereka. Selamatkanlah mereka. Wah, tadi ada angkot ya. Luar biasa ya. Haleluya, haleluya. Selamatkan mereka tuh. Selamatkan mereka. Oh, betor, betor, betor. Haleluya, haleluya. Ada orang yang betor juga. Wah, luar biasa. Berarti ini Tuhan mau kita melayani jiwa-jiwa di angkot-angkot ini ya. Ya, karena betor-betor ada semua. Ada orangnya semua. Luar biasa. Selamatkan jiwa-jiwa. Hei! Hei! Tengok banyak orang yang udah kenal kan. Itu kalau kita menginjil berbuat baik. Nah ini ya kota Medan biar. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Nah, ini. Apa kita ke polisinya ini dulu ya. Nah, ini. Biar saudara tahu nih. Selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Nah, ini. Baca nggak ya? Baca nggak ya? Polis Sabara Medan ya. Baca nggak ya? Nah, itu CS kita itu. Haleluya. Ya, tapi polisinya lagi tidur semua. Bukan tidur, maksudnya di pos penjagaan ya. Kita masukin saja ya. Nah, segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara. Dan coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat penginjilan, pelayanan, menghambat kebenaran. Saya hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Saya hancurkan dalam nama Yesus. Wah, luar biasa. Luar biasa, saudara. Kita jalan aja dulu ya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Selamatkan negeri ini. Selamatkan bangsa ini, Tuhan. Ya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamatkan bangsa ini. Selamatkan negeri ini. Dari kuasa-kuasa gelap, iblis, setan, roh perdukunan, santet, guna-guna. Oh, roh-roh kegelapan yang menguasai negeri ini. Narkoba yang dalam nama Yesus. Ya, jadi teman-teman sudah lihat ya, dia keliling dengan mengatakan apa? Dia ingin supaya orang-orang Medan itu datang kepada Yesus, yang menghalangi, yang menghambat, dia tengking, dia hancurkan orang yang menghambat gitu ya. Ini kan lucu gitu. Orang nggak mau datang, orang nggak mau mengikuti penyembahan kepada manusia, itu mau dia hancurkan. Artinya apa? Tujuan Risuli Lubis adalah bagaimana orang-orang Medan itu mau menyembah anak manusia, menyembah kepada anak orang, kan begitu. Ini bahaya teman-teman.
Saya nggak tahu apakah Risuli Lubis ini punya kodam. Apakah dia punya kodam yang banyak atau mungkin dia punya legion? Mungkin ya, sekali lagi. Bisa jadi dia punya legion, itulah dia keliling untuk melepaskan legion-legionnya. Jadi misalnya dia lewat daerah sini, lorong sini, saya lepaskan 20 legion untuk mencari jiwa-jiwa, untuk membawa orang-orang tersebut menyembah manusia. Kan begitu. Nanti pindah lagi ke lorong sebelah, suruh lagi legionnya, kalian cari jiwa-jiwa, kan begitu. Bisa jadi dia punya pasukan sampai ribuan legion di dalam tubuh Risuli Lubis. Apalagi dia ini kan terkenal sakti. Sakti, teman-teman. Nggak percaya, tanya aja sama pendeta MIM. Pendeta MIM aja jadi saksi mata bagaimana luar biasanya, bagaimana saktinya pendeta Risuli Lubis. Bahkan sampai dibuat judulnya Sakti Pendeta ini. Jadi saya takutnya kesaktiannya itu berasal dari roh-roh yang ada di udara, penghulu-penghulu udara, kuasa-kuasa ya gelap ya. Kalau bagi dia mungkin terang, bagi mereka terang. Tapi kalau kita lihat ini kuasa gelap. Bisa jadi dia lepaskan kan, dia lepaskan gitu. Supaya medan ini chaos, supaya medan ini kacau balau, supaya medan ini bisa dipengaruhi oleh pendeta Risuli Lubis. Jadi dia lepasin dulu, dia punya roh, nanti besoknya baru dia keliling doa-doa orang supaya masuk, kan begitu. Jadi sebelum kegiatan dia lepasin dulu tuh rohnya. Besok waktu kegiatan biar gampang, biar dibantu oleh roh-roh tersebut. Udah dipengaruhi tuh warga masyarakat yang ada di situ. Jadi ngeri. Saya nggak tahu ya apakah ada maksud juga untuk ingin begal motor lagi, ingin mencuri motor orang lagi, ya saya nggak tahu. Karena kita cuma bisa hati-hati. Dan sekali lagi ya, mohon maaf nih. Bukan saya menghina, bukan saya mengejek, tapi Risuli Lubis punya reputasi seperti itu. Punya track record seperti itu. Sehingga bukan tidak mungkin kambuh. Kan begitu. Bukan tidak mungkin. Karena dulu dia maling yang sangat terkenal. Maling yang sangat hebat. Lintas provinsi. Seperti itu. Dan kita bisa lihat ya, Risuli Lubis ini kalau setiap ke satu daerah, dia akan memaksa untuk mendoakan orang-orang, terutama yang muslim. Karena kalau yang muslim yang pakai hijab, itu kalau didoakan, dipegang kepalanya sama Risuli Lubis, itu masuk ke videonya keren. Maka para laskar Polikardus, donatur-donatur kan senang, wah hebat Risuli Lubis, berhasil mendoakan yang muslim. Itu nilai jualnya tinggi. Orang akan ngasih transport lebih kencang. Kan begitu. Nah, ini yang kita takuti ya, apa tujuannya? Karena setahu saya Risuli Lubis itu jarang diundang untuk ngisi khotbah. Jarang sekali. Yang ada dia yang meminta. Dia yang mendatangi gereja, minta supaya dia dikasih waktu untuk khotbah. Supaya netizen, Laskar Polikardus, donatur melihat bahwa, wah, Risuli Lubis ini luar biasa. Keliling dunia, kan gitu. Pendeta yang banyak diundang. Kan tujuannya itu. Saya nggak tahu ya, kenapa dia begitu ngotot nih. Begitu ngotot untuk mendoakan orang. Apakah ada tujuan lain? Nanti kita tunggu. Kita saksikan, kan begitu. Jadi bagi teman-teman, hati-hati. Hati-hati Risuli Lubis beraksi di wilayah Medan. Bagi kalian yang punya motor, sekali lagi saya ingatkan untuk menjaga motornya dengan baik. Dan bagi teman-teman ya, saya kadang-kadang bingung melihat mereka ini yang begitu pede, mengajak orang untuk pindah keyakinan. Untuk ikut menyembah anak orang. Padahal, yang di internal mereka saja, itu masih kacau balau. Masih ribut sampai hari ini. Masih ribut. Masih berselisih paham. Masih baku hantam antar mereka, teman-teman. Antar mereka baku hantam, tapi mereka ngajak orang untuk pindah agama. Ini kan geblek namanya. Ini geblek nggak namanya? Coba saya tanya kalian. Bukannya dulu diberesin internalnya, ya, dibagusin, difikskan dulu Tuhannya siapa, cara masuk surganya gimana, ajarannya seperti apa, udah fix baru ngajakin orang. Ini ajarannya masih bingung, tapi sibuk ngajakin orang. Ini masih orang buta menuntun orang ini. Masuk jurang ini salah-salah, teman-teman. Dan kita sudah buktikan, sampai detik ini mereka masih bingung. Mana ajaran yang benar? Advent kah? Katolik kah? Ortodok kah? Atau siapa? Mereka masih bingung, tapi mereka ngotot ngajakin orang. Kacau balau sekali. Kacau balau. Dan saya akan lampirkan sebagai bukti bagaimana mereka tuh masih bingung. Sampai detik ini masih bingung ajarannya seperti apa, tapi sibuk mempengaruhi orang. Ya, itu aja sih nasihat saya, dan buat Pak Risuli Lubis, saya berharap jangan kotori Medan.
Anda anak Medan, ya saya juga dari Medan, ya saya harap kota Medan jangan sampai dirusak, jangan sampai mau diprovokasi oleh orang seperti ini. Jangan mau. Jaga, ya, jaga toleransi kota Medan yang luar biasa, yang kita tahu bahwa kota Medan itu adalah salah satu barometer kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Kota Medan itu adalah kota yang sangat majemuk. Semua agama ada, semua suku ada, semua hidup rukun. Dan jangan sampai kerukunan tersebut dirusak oleh orang seperti Rizuli Lubis. Ya, jangan sampai. Itu aja sih pesan dari saya. Dan sebagai penutup, kita tampilkan bagaimana mereka masih bingung tentang konsep ketuhanan mereka. Ya, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terserah lu mau bilang gua sesat gak apa-apa. Sekarang kau ngaku dulu. Kau ada ketiga, bom-bom ajaran sesat lagi. Itu contoh. Ada nggak? Ya, ya, saya bilang karena Bapak mengajarkan baptisan adalah percik. Berarti Anda ada mengaku kan? Bilang saya ajaran sesat lagi kan? Betul toh? Anda ngerasa nggak ngomong seperti itu? Kalau Anda ngerasa berarti Anda betul-betul sesat sesuai apa yang saya bilang. Maksudnya Anda kan sudah menuduh saya. Saya nggak pernah menuduh orang. Loh, saya nggak nuduh, saya pasti ngomong terang-terangan, Pak Bombo. Oh, berarti Anda menuduh kan? Bilang saya kan? Saya ngomong terang-terangan. Ya, yang penting netizen bisa menilai bahwa Anda sudah bilang saya ajaran sesat. Itu aja, saya nggak perlu dibela, nggak perlu. Anda buktikannya pakai YouTube, itu nggak fair. Makanya saya nanya di sini, gimana Anda ini Pak? kok itu ditanya kok bisa muter-muter saja, muter-muter. Ini bro, dengar tuh baik-baik. Saya nggak ada masalah dengan Anda. Anda mau hina saya nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Ya, Sekarang ya, begini, ya. Anda ada ketik, ada nggak Anda jujur aja? Ketik bom-bom ajaran sesat. Ada nggak ada ketik? Itu udah ditegaskan, udah jangankan saya ketik itu Pak. Ya, 2 hari lalu saya udah bilang. Ya, waktu saya lagi Nah live, ini kan kalian kan, saya tanya cuma satu kata saja, kau putar ke sana. Saya cuma tanya satu kata. Loh ya, saya mesti Ini klarifikasi. pengakuan supaya netizen menilai. Biar netizen yang menilai aja. Kau ada ketik iya. bom-bom ajaran sesat, betul ada? Makanya ini saya ngomong, sabar dong, dengar baik-baik ya. 2 hari lalu udah aja saya tanya. Saya Kau nggak ada ikut ngomong, kok. udah terakhir, udah. Saya nggak apa-apa. Kau mau bilang saya sesat, saya nggak putih. Kau bilang aja, kau ada ketik bom-bom ajaran Udah sesat. boleh Itu ngomong aja. lagi nggak? Potong terus. Iya, Oke, Hari yang terima lalu. kasih banyak ya. Hari yang lalu. Terima kasih banyak. Saya udah ngomong yang Lo penting mau saya udah turun? tanya. Mau turun? Netizen nilai. Mau turun, saya belum klarifikasi. Saya nggak turun, saya nggak peduli dengan 2 kau. hari yang Saya nggak lalu, peduli. saya Kau bukan bilang, siapa-siapa saya saya nggak nggak ikut. peduli dengan kau. Cuma kau Iya, nggak pengecut apa-apa, aja. nggak apa-apa. Kau orang bisa nilai kau pengecut. Iya, Kau nggak saya berani pengecut. ngomong. Iya, Ya saya udah. pengecut. Nggak Kau, apa-apa. saya cuma tanya sekali lagi. Sebelum saya tutup diam. Saya nggak bakal layani kau. Kau mau bicara apa? Kau ada tulis nggak bom-bom pengajaran sesat? Ada nggak kau tulis? Ya, saya bilang di live dan saya tulis tadi. Ya, Oke, 2 hari mantap. lalu saya Itu baru bilang namanya Bapak gentleman. Yang penting kau sudah mengajarkan tulis ya. sesat. Oke. Ya. Dengar, kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Ya. Kalau tapi tidak mau disakiti, jangan menyakiti komentator orang. juga harus Kau menjelaskan. ketemu saya begini kan, kau tidak suka dan saya. Nggak Tapi apa-apa, up to you. Prof. Saya nggak Komentator peduli, juga saya jelaskan nggak ya. peduli. Ya, yang penting Ya. saya tidak ada masalah Bahkan sama di live you. saya Yang bilang penting saya nggak mau ikut saya pengajaran tidak sesat. pernah mengatakan ketik, Saya nggak mau ikut apalagi pengajaran ketik sesat, dengan salah satunya Pak Bom-Bom. Nah, itu saya ya bilang di live sudah, 2 hari nanti lalu. netizen yang menilai, terserah. Itu kan Iya, nanti netizen, kalau tidak mau ikut saya terserah, netizen yang menilai saya. Ya, oke? Iya, karena Jadi Anda gitu ya. bilang Yudas Terima kasih adalah banyak, orang saya yang no masuk comment. surga. Ya, selesai. Yang penting kau sudah mengaku. Oke, udah. Anda mengatakan Yudas masuk surga dan Anda dengan yang namanya Lidara itu melecehkan semua yang mengklaim bahwa Yudas itu tidak masuk surga. Saya dan teman-teman saya, bukan cuma saya. Nggak semestinya seperti itu Pak Bom-Bom. Saya nggak pernah ada masalah dengan Pak Bom-Bom. Tapi begitu dialog begini, kenapa jadi sesama Kristen Anda lecehkan? Saya dan teman-teman saya. Teman-teman saya itu tidak semuanya ortodok loh. Yang ortodok cuma saya. Jangan Anda punya komal, Anda lecehkan orang, Anda ngerasa sok paling paham. Kalau saya bilang Anda sesat gara-gara Anda bilang Yudas masuk surga, ya wajar. Sekarang gereja mana yang bilang Yudas masuk surga? Cuma Anda yang ngomong. Ini lagi ngomong pendeta tapi ngomong baptis itu artinya percik. Baptizo itu selam. Saya ulangi lagi nih, ke-6 kalinya. Baptizo itu selam. Jangan dipelintir lagi. Oh, Metatron bilang baptis percik itu sesat. Percik itu, makanya saya mau jelasin sejarahnya kenapa bisa ada baptis percik. Itu yang saya tuntut ke Anda. Anda mestinya jelasin, jangan ngasih link YouTube.
Saya bilang yang dibaptis percik itu tidak sesat. Cuma mesti diketahui sejarahnya gimana. Tadi kan yang si Maher nanya, orang Malaysia itu dibaptis. Emangnya sesusah itu air di Malaysia sampai harus percik? Kan gitu. Mestinya Anda jelasin dong. Jangan malah ad hominem ngajakin berantem. Mentang-mentang badan saya kecil. Shalom. Saya nggak pernah bawa-bawa denom ya buat nyerang-nyerang siapapun. Saya selalu bicara sejarah. Nah, saya sebetulnya tadi mau menjelaskan begini. Baptis percik itu memang baru dimulai di setelah abad pertengahan. Yang mulai siapa? Yang mulai adalah gereja Katolik. Bukan gereja yang satu itu. Itu makanya kami tidak setuju dengan itu. Nah, gereja Protestan lahir dari Katolik dan dasar itu menjadi tradisi yang udah dibawa oleh Martin Luther. Ya itu saya jelaskan. Nah, pertanyaannya apakah itu sesat? Ya tidak. Secara iman, ya itu sudah dijadikan DNA bagi gereja-gereja yang menggunakan baptis percik. Tapi secara sejarah itu sudah ada penyimpangan karena ada bahasa baptism yang artinya membenamkan atau mencelupkan atau imersif tadi. Dan yang kedua ada kata rantizo yang artinya memercik. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19, dia tidak mengatakan kata rantizo, perciklah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi dia mengatakan baptislah, baptizo. Nah, tadi yang saya tuntut pertanggungjawabannya itu doang sebetulnya, teman-teman. Cuma kalau mau dibenturkan antara ortodok, Protestan, sebentar Pak Bom. Pak Bom. Mas Wawan, sebentar. Kalau mau dibentur-benturkan, main jurus-jurus itu, oh ya udah. Saya kemarin sudah bilang, saya berlepas diri dari ajaran sesat. Makanya saya nggak mau ke roomnya yang ada Pak Lidara atau Pak Bom. Jujur saya bilang. Tapi sekarang kalau kalian mau membenturkan seolah-olah saya cari jemaat dengan gereja saya yang susah, ya. Ingat, gereja saya gereja susah. Saya nggak akan mau membackup kalian lagi untuk masalah sejarah dan apapun. Saya serahkan aja kalian, ya udah lawan Islam, lawan Katolik, ya udah. Itu aja. Saya nggak peduli. Saya bilang saya nggak nyari follower dan saya juga. Siapa yang minta dukung Anda? Saya nggak pernah minta sabar dukung dong, Anda. sabar dong. Jangan framing. Saya nggak pernah minta bantuan Anda. Jangan framing. Sorry. Iya. Oke. Gitu. Tadi Pak Lidara tanya. Cuma saya bilang satu lagi. Saya juga kami nggak pernah minta dukungan dari Umat Raton. Sabar. Bentar dong, saya belum selesai. Boleh bicara. Sabar, saya tidak pernah dengan Pak Lidara minta dukungan. Sebentar, minta maaf. Kalau bicara diri sendiri aja. Jangan bilang sabar dong, sabar ya. Jangan Sabar dong. Ya. Ya. Sabar dong. Ini lagi pakai tisu Pak, sabar. Ini lagi ngelap mulut. Ya, ini terakhir ya pernyataan dari saya. Masih ada waktu 2 menit saya Pak. Masih berapa menit? 2 menit, 3 menit lah, silakan dilanjutkan. Ya, bentar aja kok. Ya, saya bilang saya ngejelasin ini sesuai dengan apa yang dalam Alkitab. Makanya pertanggungjawabkan. Di dalam 2 Petrus itu kan ada nanti guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran sesat. Ya, padahal itu ajarannya itu kering kerontang. Saya nggak mau seperti itu. Tapi kalau dituduh mau memecah, mau ini, mau itu. Ingat, para rasul itu keras. Tuhan Yesus juga keras. Tuhan Yesus tidak pernah bertoleransi kepada iblis. Ya, bagi saya kalau udah dipelintir-pelintir ayat Alkitab, ya itu urusan kalian. Kalian mau percaya sama saya nggak masalah. Saya juga nggak nyari follower. Saya nggak nyari duit di TikTok. Saya punya pekerjaan. Ya, saya tidak seperti orang-orang yang di TikTok yang pernah nelpon saya bahwa dia sedih karena donaturnya pergi gara-gara dia nyerang salah satu tokoh Kristuber yang ada di YouTube. Saya nggak tahu tuh namanya siapa ya. Ya mungkin nanti saya akan spill, tapi saya nggak akan bikin VT. Awalnya mau saya bikin VT. Itu orang yang menjual agama demi koin, demi donatur. Ingat, Metatron tidak pernah meminta uang untuk apa yang saya diam dulu dong. Diam dulu kamu. Kamu turun ya, Bu Yuni, maaf ya, saya turunkan dulu ya. Anda tidak ada kepentingan di dalam diskusi ini ya, mohon maaf. Lanjut Pak Metatron, ini tidak lama ya, silakan. Jadi ini udah clear. Ini saya terangkan lagi kenapa tadi saya naik ke atas, kenapa saya typing tadi di bawah yang bikin Pak Bom jadi kepanasan. Karena memang kata baptis itu tidak ada. Tidak panas, jangan framing. Udah, yang bikin Pak Bom yang baiklah, nggak usah baiklah. Yang bikin Pak Bom kedinginan, dia nggak panas, kedinginan. Bukan, tadi kan saya balas karena kau bilang saya sesat, itu aja.
Saya nggak Ya, pernah ya, bilang ya, ya. ortodoks. Kau bilang sesat itu bahaya. Mulutmu Ya, tuh ya. simpel sedikit lah, ya. Saya nggak pernah bawa Sadar denom lah. ya. Kau, Saya nggak pernah bawa denom enggak. ya. Kau dari tadi bicara saya terus sesat-sesat. Oh nggak boleh Dari tadi begitu, saya Metraton, dari tadi saya ya. nggak ada bawa denom. Kalian ya. itu ortodoks suka bilang kami sesat-sesat, nggak usah Siapa? lah. Siapa? ya. Siapa yang bilang? Kau Siapa? yang bilang saya sesat-sesat dari tadi. Siapa? Ya. Kamu bilang kami. Kaminya itu kamu dan Lidara. You bilang saya Kamu sesat. dan ya. Lidara, bukan Loh, semua kau Protestan. bilang Jangan saya kamu sesat jangan dulu, bawa dah. saya Sabar Metatron ya. dong, sabar. Karena kalau buat memang susah. Siapa yang bilang mulutmu. Masuk diskusi lagi. Kurang ajar Metraton, ya. Yang Metatron, jangan mulutmu, kurang ajar mulutmu memang, seperti Metatron. kotoran Metatron. Jangan bawa Kotoran, saya. ya. Jangan Lidara, jangan. Iya. Mulutmu kotoran, ya. Jangan bawa saya. Sabar. Ya. Sabar, Pak. Mohon Mulutmu tolong, seperti Pak. perempuan Mohon Metatron. tolong, Pak. Ya, Sabar, memang Pak. perempuan mulutnya. Sabar. Udah host, nggak usah host. dong, Pak Bombong. Mulut katanya mulut ajar dia. Oke, yang lain diam. Yang lain diam. Sabar Pak Yang lain Bombong. diam. Tadi kan katanya nggak kepanasan. Yang lain diam. Iya. Ya, sabar. Yang lain diam. Silakan, Pancing Pak. dong. Nah, Jangan tapi kau pancing jangan dong. mulut Ya, perempuan Pak, saya yang kau ngomong, jangan Pak. bawa saya ya. Saya Jangan yang bawa ngomongin saya. dia, Pak Ya, kurang ajar Metatron. kamu. Ya, bosku. Mohon tidak edominem seperti itu, Pak Metatron. Mulutmu mulut perempuan. Sudah, Pak. Saya yang ngomongin, Pak. Saya yang ini, Pak. Kurang ajar kamu. Jangan bela host. Ya. Saya yang Jangan Pak Jangan Metatron sampai kamu jangan nanti begitu juga cara bicaranya. datang saya ini Iya, Pak bukan Lidara, saya tahu. main-main ya Metatron. Datang. Betul, Kau bawa Pak. saya. Betul. Nanti Pak kita Metatron, Ya, mohon kurang ajar dalam kamu. Enggak, kamu Pak Metatron dalam ngomong juga tidak boleh Langsung aja Pak, nanti kita jemput sebentar dulu. di penjemputan kamu Sebentar ke dulu. IT. Ya. Silakan. sebentar, Pak Lidara Pak. bicara Jangan sebentar. bela, Pak sabar, Lidara. Mas. Ya, Pak Lidara Sebentar. bicara. Sekarang Sebentar. kamu Pak Lidara minta bicara maaf. dulu. Ya, Kamu saya minta semua. maaf dulu, Pak Lidara yang Metatron. bicara. Oke, Metatron, silakan. kamu minta maaf dulu. Silakan, Jangan bawa Pak. nama saya, minta Bicara, maaf Pak dulu. Lidara. Ya, Karena mulutmu ceritanya jangan belum kurang ada. ajar. Minta maaf dulu. Jangan kau bawa-bawa saya sama bom-bom. Oke. Ya. Ya udah saya Minta boleh maaf ngomong? dulu, jangan oke aja. Ya, boleh Kamu ngomong. malah aku cari kau. Ya cari aja. Cari. Ya, Nggak boleh minta maaf dulu di sini. Pak Lidara. Pak Lidara nggak boleh begitu. Kamu sombong sekali Metatron. Enggak, minta boleh juga, minta maaf Pak dulu. Lidara. Nggak usah, Mulutnya dia nggak boleh kurang sama. ajar. Nggak usah kita layani, udah biarin. Nggak boleh, nggak boleh, Pak. Udah. Nggak boleh, Kami Pak. permisi aja ya, kami Enggak, permisi. mulut. Kami permisi. Nggak boleh begitu lah, Pak. Aduh, Nggak usah, masa udah. begitu macam-macam sesama Kristen. Mas, nggak Bukan boleh lah. macam bro. saya kasih Mulutnya ini ngomong terlalu- dulu dong. Saya kasih ngomong dulu. Tapi Karena tidak nama boleh saya- macam-macam begitu, Pak. Nggak Enggak boleh. macem-macem. Enggak macem-macem karena dia jangan kurang aja saya minta, dia minta maaf Nggak sekarang. ada mengancam tadi kok mengancam paling Oh, enggak. profesor kok. Makanya Boleh keras, sekarang minta tetapi maaf jangan dulu. kayak orang Islam. Iya, tapi dia Pak, dia lembut-lembut tapi kurang ajar. Coba minta maaf dulu sekarang. Ya. Saya minta maaf ya, karena tadi kurang Ya, jelas. itu udah, Jangan sudah. bawa-bawa saya. Sebentar. Saya minta Nah, maaf karena tadi sebentar. kurang jelas mungkin di telinganya Pak Lidara bahwa saya bilang Ya, Pak Lidara kamu ini pengajar mengatakan sesat. Sebentar dulu, bom-bom Bentar, dengan sebentar. Ini Lidara. pengakuan maaf ini. Beliau Iya, coba. saya- Nggak usah, Ya. Babe, nggak usah, Babe, nggak usah. Sudah Sabar. biarin. Saya minta maaf karena tadi mungkin kurang jelas suara saya. Ini saya jelaskan ya bahwa memang Pak Lidara dan Pak Bom ini memang pengajar sesat dan guru-guru palsu menurut Wah, kurang Metatron. ajar. Nah, Itu. Metatron, kau yang paling sesat di dunia ini Kau sekarang. yang sesat kau. Iya. Kau ya. yang apa-apa, paling Bilang sesat aja kalau kau. kau cari Kau jemaat. ngajarin yang Coba, paling jangan sesat. sebut saya. Sudah. Kalau begini Ajar udah nggak ya. sehat. Begini udah nggak sehat ya. Begini udah nggak sehat ini kalau begini. Ah, udah nggak usah. Turunkan Saya semua. turun aja. Saya turunkan TikTok. semua. Saya turunkan